hadir baru 35. Sebelum kita mulai di bulan Syawal ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, rasanya sudah selesai semua materi tentang pneumatik dan hidrolik ya. Sesuai dengan silabus, hanya sampai di sini kita mempelajari pneumatik dan hidrolik itu. Sebenarnya masih banyak sih, masih banyak. Cuman yang perlu Anda ketahui adalah seperti yang telah kita pelajari selama ini. Pneumatik, hidrolik tidak secara khusus saya ajarkan ya. Intinya sama dengan pneumatik. Jadi sekali lagi, bahwa dalam rangkaian pneumatik dan hidrolik, intinya kita ingin mengatur arah aliran dari udara bertekanan untuk pneumatik atau minyak bertekanan untuk hidrolik. Intinya hanya itu saja. Dalam sebuah kontrol sistem pneumatik dan hidrolik, arahnya kita ingin mengatur arah aliran dari udara bertekanan atau minyak bertekanan. Jadi hanya itu saja. Sehingga menghasilkan kerja dari aktuator yang kita kontrol itu. Aktuator di sini yang paling utama yang kita pelajari adalah aktuator yang berbentuk silinder. Jadi ada banyak aktuator ya. Selain silinder, ada juga motor ya. Motor itu juga ada semi rotari, ada yang full rotari ya. Semi rotari itu berarti dia hanya bisa berputar setengah putaran saja atau satu putaran saja. Kalau motor full motor ya, jadi full rotari itu ya, maka dia seperti motor. Ya. Baik pneumatik maupun hidrolik bisa kita dapatkan aktuator yang berbentuk motor. Baik. Kemarin sudah saya sampaikan untuk bentuk fisiknya. Saya sekarang akan menyampaikan itu bentuk fisiknya ya. Sama tugas yang kemarin sebelum Lebaran saya berikan ya. Memang belum saya buatkan tempat pengumpulannya ya. Nanti setelah ini saya buatkan, kita bahas lagi sebentar ya untuk tugasnya. Nah, setelah itu selesai. Jadi hari ini kita tidak terlalu panjang kuliahnya ya. Dan kita masih ada satu bab lagi yang harus kita pelajari, yaitu tentang motor. Nanti motor paling hanya satu pertemuan ya. Nanti motor bisa dipelajari sendiri ya, untuk menggantikan kuliah kita yang pas hari libur cuti bersama kemarin ya. Ya, nanti saya upload materinya untuk motor, Anda pelajari sendiri. Kemudian ada video yang saya ambil dari YouTube ya. Anda lihat, itu sebagai pengganti kuliah yang harusnya kita laksanakan pada tanggal hari Jumat, pada tanggal berapa dulu ya? 29 ya. 29 April ya. Yang harusnya kita kuliah yang kemudian ada cuti bersama itu. Sekarang ini minggu ke-12 ya. Berarti kita masih
ada 3 kali pertemuan lagi. Ya, 3 kali pertemuan lagi, yaitu minggu 13, 14, dan 15. 16 itu adalah UAS. Ya. Jadi nanti minggu ke berapa tadi? Minggu ke 13, 14, 15 kita akan mempelajari kembali tentang sensor ya. Sensor-sensor yang kemarin masih belum selesai saya sampaikan maupun sensor-sensor yang yang sifatnya adalah lebih banyak ke solid state sensor ya. Atau yang kemarin saya kasih pengantarnya tentang MEMS ya. Sensor-sensor MEMS. Sebenarnya modulnya cukup banyak, sudah saya beli dan saya taruh di lab lantai 4 di gedung S2. Nanti mungkin kalau memungkinkan ya, Anda bisa datang ke lantai 4 gedung S2. Nanti akan saya tunjukkan sensor-sensor yang sangat menarik ya, yang kebanyakan berbasis pada solid state sensor atau solid sensor yang MEMS sensor ya. Ya baik. Saya carikan dulu. Bentar. Ini saya share. Ini kemarin sudah saya tunjukkan sekilas saat praktikum ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat Pak, jelas. Terlihat Pak. Baik, ini adalah yang saya tugaskan kepada mahasiswa beberapa tahun yang lalu ya, untuk memotret ya, mengambil gambarnya alat-alat pneumatik yang ada di lab. Yang hidrolik belum. Mungkin nanti kalau ada yang mau membantu, bisa membantu untuk memotret ya, sebagai amal syariah ya. Jadi memotret atau mengambil gambarnya yang hidrolik ya. Hidrolik dulu ingat saya sudah, tapi kok saya cari filenya nggak ada. Ini pneumatik saja, inventaris modul pneumatik yang ada di lab kita ya. Yang kemarin kalau yang saya praktikum ya, itu bisa melihat ya. Meskipun ini juga harusnya sudah ada peremajaannya, karena ini sudah usianya lebih tua daripada usiamu semuanya ini. Ini dibeli tahun 2000, sekitar tahun 2000. Ketika saya tidak di Indonesia ya, saya saat itu sedang sekolah di Jepang. Ya, jadi ini nama lainnya. Ini roller ya, roller. Jadi 3/2 ya, W roller lever valve ya. Jadi kita dari fisiknya saja kita sudah bisa mengamati dan menyimpulkan kira-kira kerjanya seperti apa. Jadi ada 3 pot ya, 3 pot. Ini 1, 2, 3, 2 ruangan ya, 2 ruangan. Bisa dilihat dari gambarnya ini ya. Ini kurang besar. Oh, nggak bisa ya. Jadi 3 pot, 2 ruangan atau 2 posisi ya. Ya kita punya 6 buah ini ya, punya 6 buah. Punya 6 buah.
Jadi dari bentuk fisiknya saja kita bisa melihat bahwa ini seperti kalau di dalam elektrik ya, itu adalah seperti apa? Seperti limit switch ya, limit switch. Tapi dia bekerja berdasarkan tekanan ya. Jadi kalau ini tertekan, tak, maka dia akan berpindah ke kiri ya, kiri ini. Kelihatan ini ya, kecil tapi terlihat Pak. Ya, oke. Jadi ini kalau ditekan, tak, maka posisi yang aktif adalah sebelah kiri. Kalau dilepas, maka posisi pegas ya, sebelah kanan. Sehingga dalam kondisi normal ya, tanpa ditekan, itu dia normally open. Normally open itu berarti dia terhubung ya, terhubung ke saya terus terang agak sedikit jumbo ya. Normally opennya pada pneumatik dengan normally opennya pada elektrik ya. Sehingga saya perlu mikir lagi gitu. Nah, kalau normally open kita lihat sini ya. Normally open ini kan ada NO ada NC ya. Sayangnya ini kecil sekali nih ya. Ini bisa dipotong terus dibesarkan ini. Harusnya. Nah ini ya. Ya, karena resolusinya tinggi, maka nggak pecah ini dibesarkan. Normally open itu berarti gimana? Dikeluarkan Pak udaranya. Berarti terhubung ya. Kalau normally open kalau di dalam elektrik itu kan terputus arus listriknya ya. Iya kan? Jadi ini terminal yang utamanya adalah yang ini kan ya. Ini ya, ini adalah ini ya, yang atas ini ya. Kalau NO berarti dia terhubung ya. Normally open itu terhubung ya. Jadi kalau di listrik kan normally open itu dia terputus arus listriknya ya. Iya, betul ya. Kalau di push button. Iya, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Jadi normally open dia malah terhubung. Ya. Jadi ketika tidak ada tekanan pada apa namanya? Pada limit switch-nya, pada rollernya tadi ya, maka dia posisi sebelah kiri ya. Posisi sebelah kiri. Normally close ya. Jadi dia tidak terhubung kemana-mana ya. Tidak terhubung kemana-mana. Gitu ya. Kalau ditekan dia malah terhubung ini. Normally open-nya ini ya. Ya. Ini normally close-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah 5/2 ya. Jadi valve 5/2. 5 pot ya. 2 posisi ya, 2 posisi. Ini adalah gambarnya ya, simboliknya yang digerakkan oleh solenoid ya. Atau bisa dikenal sebagai 5/2 solenoid valve ya. Nah, ini solenoid. Jadi untuk merubah posisi dari valve-nya, apakah dia posisi kiri atau kanan ya, itu dia atau kita menggunakan pengontrolannya menggunakan, nah ini ya, menggunakan solenoid. Ya, menggunakan solenoid. Ini solenoidnya. Dia juga ada indikatornya ya, indikatornya kalau solenoidnya bekerja, maka LED ini akan menyala, merah ini ya. Kita punya 2 buah. Ya. Ada 5 ini. 5 pot ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah fan ya, masih ingat fan ya, VENT. Jadi untuk mengatur keluarnya udara yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ada 5 pot, 2 posisi. Ini ya. Ada 5 pot, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang kita pakai hanya 3 ya. 1, 2, 3. Ini adalah yang untuk membuang udara yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ini apa ini? Inilah terminal, mungkin sudah perhatikan ya, sudah paham ya. Ini terminal untuk mengontrol solenoidnya sebagai power untuk mengenergize solenoid. Ya. Positif, negatif. 24 volt ya. 24 volt. Kemudian ini air distributor with on-off regulator valve. Ini ibaratnya seperti stop kontak gitu ya. Jadi masuknya sini ya, kita bisa on-off kan, stop kontak dengan on-off itu ya. Ini adalah alat ukur tekanan ya. Bisa diatur juga tekanan yang akan keluar nanti di sini berapa ya. Ini alat ukurnya. Makanya disebut dan regulator valve ya. Air distributor ya. Air ini air bahasa Inggris ya. Bukan air bahasa Indonesia. Jadi distributor udara dengan on off ya. Kemudian ini adalah regulator valve-nya di sini. Nah, ini seperti stop kontak gitu ya. Kita bisa menyalurkan udara bertekanan. Ini semuanya sama. Dan ini di dalamnya sudah ada valve-nya. Kalau kita tidak hubungkan dengan selang, maka dia otomatis tidak mengalirkan udara, nggak bocor. Begitu kita tekan selangnya tek gitu ya. Makanya kan kalau ditekan kan ada seperti valve gitu ya, seperti katup gitu ya. Cek gitu kan ya kalau ditekan, dimasukkan selangnya seperti ini ya. Selangnya ya. Maka dia kan seperti itu. Nah, kalau tidak ada selangnya, maka dia otomatis buntu ya. Tidak mengeluarkan udara di sini. Tapi kalau kita tekan selangnya, maka selangnya tersebut akan mengalirkan udara ya. Besar tekanannya tergantung dari, bisa kita lihat dari, atau bisa kita atur dengan menggunakan regulator ini. Kemudian ini air service unit. Ini adalah ini regulator, ini adalah lubrikator ya. Lubrikator itu apa? Minyak pelumas ya. Pelumas. Dulu kan sudah saya jelaskan sepintas ya. Tapi di sini ini dulu aslinya seperti ini, kita beli lagi ya. Tapi sering bocor sehingga nggak kita pakai, langsung aja kita masukkan ke sini ya. Jadi langsung kita masukkan sini. Kita yang di lab itu nggak pakai lubrikatoran ya. Ini langsung ini kita jumper, kita bypass, masuk ke sini saja. Karena sistem kita kan kecil ya. Jadi harusnya masuk sini dulu. Ini juga filter ya. Air service ini ada filternya ya. Yang ini kalau ditekan, airnya keluar dari sini, air water ya. Akibat tekanan tinggi, maka uap air yang terbawa dalam kompresor itu dia akan menjadi air. Ini airnya bisa dikeluarkan dari sini. Terus ini adalah minyak ya. Gunanya untuk pelumasan pada bagian-bagian pneumatik yang perlu dilumasi. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak kita pasang ya. Sekedar untuk pengetahuan saja bagi Anda bahwa dalam sebuah sistem penyedia udara bertekanan ya, air service unit ya, itu harusnya diberikan sistem seperti ini.
Dan kalau dalam sebuah sistem yang besar, malah ada air conditioningnya ya. Jadi ada refrigeratornya untuk memisahkan uap air dengan udara yang akan dialirkan pada sistem pneumatik supaya tidak merusak valve-valve yang ada yang akan dilewati ya. Jadi udaranya benar-benar kering atau pengering udara. Namanya banyak ya. Jadi pengering udara. Pengering maksudnya dia tidak lembab ya, tidak basah udaranya. Kemudian yang berikut push button, tapi ini tekan W push button valve ya. Jadi 3 to 2 W push button valve. Dengan melihat simbolnya ini saja Anda sudah bisa memperkirakan cara kerjanya seperti apa. Jadi ini kan NO/NC ya. Nah, di sini kita lihat normally open itu yang terhubung ya. Beda dengan normally opennya listrik ya, seperti tadi itu ya. Ini normally close berarti dia yang close. Ini adalah out-nya. Jadi ini adalah bisa in-nya dari sini ya, in-nya dari sini. Terus nanti kalau kondisi tidak ditekan ya, kondisi tidak ditekan, maka dia normally open ya. Tidak ditekan dia normally open ini. Ya. Jadi ini terhubung ke sini. Ketika ditekan maka dia tidak terhubung NC ini ya. Ini yang tertutup, ini terbuka gitu ya. Kalau ditekan ini terbuka, ini terhubung ke sini. Kalau tidak ditekan ini terhubung ke sini ya. Kemudian ini kita punya 2 buah ya. Mungkin kalau di elektropneumatik kita nggak pernah pakai ini ya, nggak pernah pakai ini karena ini untuk mengontrol valve tadi itu ya, untuk mengaktifkan valve ya dengan menggunakan udara bertekanan. Jadi pilot ya. Kalau valve yang menggunakan cara mengontrol valve itu menggunakan udara bertekanan itu kita sebut sebagai pilot ya, pilot ya. Mungkin sudah beberapa kali saya jelaskan ya. Kemudian yang berikutnya double acting cylinder. Nah, ini adalah dilengkapi dengan sensor ya. Ini sensor yang mendeteksi posisi silinder pada posisi masuk atau posisi keluar. Kalau posisi masuk seperti ini, maka yang nyala ada sebelah kiri. Jadi ini ada indikatornya ya, indikatornya. Dan juga ini sensor ini adalah read sensor ya, read switch. Ini juga read switch. Jadi dalamnya ada magnetnya. Jadi di dalam silindernya itu ada magnetnya untuk mengaktifkan read switch ini. Nah, karena dia read switch, maka kita butuh power di sini. Ini adalah powernya ya. Kita butuh power supaya nanti ketika masuk atau keluar kita bisa mendapatkan sinyal di sini. Jadi ini adalah, saya besarkan. Kita punya 4 buah seperti ini ya. Nah ini ya, ini outputnya ya. Dia kalau misalkan posisi masuk, maka di sini terhubung. Dia berupa kontak ya. Berarti maksudnya kontak ya. Jadi switch ini switch. Jadi bukan tegangan tapi switch. Ya. Ini adalah sumbernya untuk mengaktifkan switch ini. Jadi ini berupa kontak. Kemudian sebelah kanan ini kalau dia keluar maka ini dia akan connect ya, akan on.
Jadi dia normally off ya, normally off. Normally off. Kondisi normal dia off. Ya, kita punya 4 buah ini. Yang berikutnya, nah ini seperti toggle ya, toggle switch. 4 to 3-way mechanical valve ya. Ini toggle. Jadi ada 4 port, 3 posisi ya. Jadi ini bisa saya besarkan lagi kayak tadi, supaya lebih terlihat ya. Nah ini. Ini ada 4 pot ini, 1, 2, 3, 4. Ada 3 posisi. Ini kita lihat ini. Dulu pernah saya suruh bikin project ya, berkelompok gitu ya. Untuk memanfaatkan ini bisa kita manfaatkan sebagai rangkaian ya. Nanti apa namanya? Silindernya itu keluar masuk gitu secara terus menerus. Ya, kita tekan langsung keluar masuk gitu secara terus menerus. Seperti yang simulasi kemarin itu. Ya nanti aja. Kemudian berikutnya adalah check valve. Check valve seperti ini ya. Ini yang kemarin saya katakan seperti pentilnya sepeda motor itu ya. Dia bisa masuknya satu arah saja. Masuknya dari sini saja. Tapi begitu kita lepas, maka dia nggak bisa keluar. Seperti pentilnya sepeda motor itu ya. Itu adalah check valve ya. Kalau kita memasukkan udara bertekanan ke dalam apa namanya ban sepeda motor kita ya, atau mobil kita ya, ban sepeda pancal juga ya, itu kan kita masukkan udara bertekanan melalui pompa ya. Begitu kita lepaskan, udaranya nggak bisa keluar. Itu sebagai check valve ya. Simbolnya seperti ini ya. Sudah pernah saya jelaskan saya kira. Satu arah saja, nggak bisa arah berlawanan. Jadi ini dari sini ke sana. Begitu ini dilepas, maka dia nggak bisa balik ke sana ya. Kemudian ini quick exhaust valve ya. Ya ini juga seperti check valve. Tapi dia bisa diatur ini ya, diatur. Ini adalah fan yang bisa diatur untuk apa namanya? Keluarnya udara yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ini vacuum generator. Ini uniknya ya. jadi pneumatik juga ya. Itu bisa ini seperti apa namanya? Vacuum generator bisa diisap sini. Bisa diisap. Ini gunanya untuk memindahkan barang-barang pada dengan robot ya. Jadi untuk memegang ya, memegang. Jadi kalau kita dekatkan di sini maka dia dihisap ini, set gitu. Dengan memasukkan udara bertekanan di sini. Jadi kita kasih udara bertekanan set, maka nanti di sini akan terhisap ya. Nah, bisa dibayangkan sendiri bagaimana kira-kira cara kerjanya ya. Cara kerjanya bagaimana kira-kira ini masukkan tapi di sini ngisap malah nggak niup, tapi ngisap. Ya, mengisap. Set gitu ya. Kemudian dia bisa memindahkan seperti itu loh. Apa namanya kalau analoginya seperti kalau di elektrik seperti magnet yang untuk memindahkan peti kemas yang ada di pelabuhannya. Elektromagnet itu ya. Seperti itu. Ya. Ini namanya vacuum generator. Kemudian ini PLC ya. PLC
Jadi rangkaian kontrol yang terdiri dari relay, timer, dan sebagainya itu ya, limit switch ya, itu bisa kita ganti dengan PLC. Sehingga kalau di dalam rangkaian yang tidak pakai PLC, ketika kita mendesain suatu rangkaian dengan cara kerja tertentu, kita harus merubah connecting kabelnya ya, merubah koneksi kabel-kabelnya itu. Di sini kita cukup melakukan perubahan program dari PLC saja. Ini masing-masing kita punya satu ya. Maksudnya ini ada 4 ya. Jadi yang 2 untuk PLC, yang 2 untuk yang 2 untuk pneumatik, yang 2 untuk hidrolik. Ini PLC. Ini merek-mereknya ini. ED ini mereknya. Masalah mereknya ini. Memang ini hanya untuk laboratorium. Kalau di industri kan biasanya yang paling banyak digunakan industri itu Siemens namanya. Sudah pernah praktikum PLC? Itu hari simulasi kayaknya, Pak. Simulasi? Iya, Pak. Belum pegang aslinya. Sama, di labnya sama. Yang kita punya modul banyak sekali PLC. Tapi yang paling banyak yang kita miliki adalah yang mereknya Omron ya. Kita dulu ditunjuk oleh Omron sebagai training centernya. Jadi sebagai after sales service dari Omron, kalau ada industri yang membeli produk Omron ya, maka pelatihannya di PENS. Kita dulu pernah ditunjuk itu, terus kita dikasih modul-modul itu untuk memberikan pelatihan pada customer-nya Omron gitu. Jadi sebenarnya kita dulu sering dikasih oleh vendor-vendor itu ya, oleh distributor alat-alat industri, dikasih modul-modul pembelajaran ya. Tujuannya apa? Itu juga ada tujuan ekonomis ya, tujuan dagang, politik dagang mereka. Kalau misalkan kita dikasih Omron gitu ya, Omron kan merek dagang ya. Kita dikasih Omron, terus kita berikan ajarannya kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa nanti kerja, maka dia tahunya Omron, familiar dengan Omron, maka dia kalau akan melakukan pengembangan pada industri, maka dia pasti akan cari yang merek Omron. Jadi dia ngasih gratis ke kita, tapi keuntungannya jangka panjang. Jadi kamu diharapkan nanti yang akan kalau kerja ada pengembangan sistem kontrol di industri, maka pasti kamu akan nyari Omron karena yang paling familiar ya, dibandingkan dengan merek yang lain. Sebenarnya secara simbolik semuanya sama ya, tapi bahasa pemrogramannya itu sedikit berbeda. Karena setiap instruksi yang kita gunakan pada setiap PLC itu dipatenkan. Kalau digunakan di Omron, nggak mungkin digunakan di Siemens. Karena di Siemens nggak mungkin digunakan di Mitsubishi. Ya. Banyak sekali mereknya. Ada Alan Buckley ya, AP ya, terus kemudian Omron, ada Siemens, ada Mitsubishi ya. Mereknya banyak. Tapi kalau kita sudah paham, kita cukup melihat instruksi-instruksi library-nya. Misalnya kalau membaca dari port input itu seperti apa ya, kalau itu load ya, kalau itu in, ya, macam-macam gitu. Idenya hanya itu saja. Sehingga ya, kalau programnya kompleks itu ya lumayan itu. Dan untuk memprogramnya itu kita nggak perlu
mengetikkan instruksi, bisa, tapi kita cukup menggambar. Digambar langsung keluar programnya sendiri. Makanya yang standar itu adalah gambar namanya ladder diagram, diagram tangga. Ya. Ladder itu tangga ya. Jadi diagram tangga. Saya kenalkan di itu. Nanti akan saya akan beberapa kali mengajarkan itu. Ini PLC. Kemudian berikutnya power supply. Ini power supply ini gunanya untuk mensuplai kebutuhan tegangan DC 24 volt seperti yang kita gunakan untuk mengaktifkan apa tadi? Solenoid ya. Untuk mengenergize solenoid atau untuk mengaktifkan apa tadi? Sensor pada ini ya, pada silinder ya. Ini 24 volt kan ya. Ini keperluan untuk ini ya. Untuk mengaktifkan apa? Sensor read switch ini ya. Atau untuk mengaktifkan solenoid, mengenergize solenoid pada valve ya. Pada valve. Pada katup kontrol arah. Ini katup kontrol arah. Atau directional control valve ya. Berikutnya 5/2 W pilot control valve ya. Jadi ini pilot ini pilot sini ya. Ini seperti ini juga ya. Simbolnya seperti ini. Ini ya. Ini spring juga pilot juga ya. Single pilot. Ya. Ini ya seperti apa namanya? On off gitu ya, tapi yang dikontrol adalah udara bertekanan, bukan listrik ya. Udara bertekanan. Kemudian ini alat ukur tekanan ya. Alat ukur tekanan. Pressure gauge ya. Jadi udah dilewatkan sini berapa tekanannya nanti bisa terbaca di sini. Ini limit switch ya. Ada rollernya juga ini ya. Nah, kalau roller gini kan mesti dia terhubung pada apa? Benda bergerak ya. Seperti misalkan konveyor ya. Konveyor. Kalau dia konveyornya itu tertarik, tegang gitu kan, dia akan menekannya. Tek gitu kan ya. Kalau nggak tegang, dia akan kendor ini. Akan tidak terekan. Punya 5 buah. Kemudian ini single acting cylinder. Punya satu saja. Ini programming konsol. Programming konsol untuk mestinya ini harusnya diurutkan ya. Ini dulu dari gambar dari mahasiswa terus saya apa namanya? Saya potong-potong gitu ya. Seperti itu. Ini programming konsol ini adalah untuk biar jejer dengan PLC ya. Untuk programming pada PLC. Nah ini. Jadi ini PLC, ini programming konsol. Jadi ada ini kabel pita ya, kabel pita itu ditancapkan di sini. Di sini. Terus kita bisa melakukan programming konsol. Kalau pakai komputer ya kita gambar ladder diagramnya saja. Kalau ini instruksinya harus diketikkan. Maka di sini ada, kalau kita lihat sini ya, saya besarkan. Nah ini ada out, ada jam, ada n, or, kemudian n not or not. Nah ini adalah
Seperti di digital itu ya. Kalau N ya berarti operasi N ya. Kalau N not berarti NAND ya. N sama not ya. Or not seperti NOR ya. Nah seperti ini pasti berbeda antara merek satu dengan merek yang lain. Karena ini paten ini, dipatenkan. Nggak boleh sama. Jadi bahasanya bukan bahasa yang standar. Tapi kalau ladder diagram itu tidak ada patennya, sehingga semuanya sama. Malah harus sama, standarnya harus sama. Nah nanti kalau misalkan kita dari ladder diagram untuk bisa mendapatkan source programming source-nya ya, maka ada interpreternya, ada penerjemahnya. Ada penerjemahnya. Saya pun karena lama nggak pakai ya, bisa jadi lupa ya. Maka harus buka-buka buku lagi. Harus buka buku-buku lagi. Instruksi-instruksi yang harus di. Tapi kalau dari ladder diagram, kita ingat terus. Tapi kalau instruksinya apa untuk mengambil sinyal ya, in, out-nya itu seperti apa ya. Ini kan ada out, ada jam. Nah, ini saya juga nggak hafal ya. Apalagi lama nggak menggunakan. Seperti ini ya. Nah, ini yang kabel pita tadi ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Mungkin kemarin saya lihat di elektronika industri ada yang Pak Didit mengajarkan ini ya. Mengajarkan PLC ini untuk mengontrol apa namanya? Untuk mengontrol pneumatik. Ini namanya programming console. Kemudian ini tadi sudah. Nah, ini push button normally open, NO normally open. Sebenarnya setiap push button mesti ada dua ya, NO dan NC ya. NO dan NC ini kan kontak bantunya ya, ada dua. Push button NO. Kemudian selang penghubung ya, selang penghubung. Kalau dulu kita beli harus ke Raden Saleh sana ya, Jalan Raden Saleh di dekat Pasar Turi. Kemarin saya beli satu roll itu ya, itu bisa pakai Tokopedia ya. Sekarang mudah sekali untuk beli-beli segala macam peralatan kebutuhan kita ya, lab, rumah tangga ya, kebutuhan sehari-hari kita. Saya biasanya mesti sekarang nggak pernah cari toko, tapi ya toko online saja. Dan barangnya bagus-bagus ya, murah ya, mudah. Belanjanya dari rumah aja sambil pegang HP sudah bisa dapat. Kalau nggak kita tinggal komplain saja. Ini kabel penghubung ya. Ini ruwet ini sudah saya rapikan kemarin, saya berikan jemuran handuk itu ya untuk disampir bahasa Jawanya untuk diapakan ditaruh di atasnya gitu supaya rapi. Ada gambarnya tapi belum saya pasang di sini. Sudah saya foto itu. Ini double acting cylinder. Ini dilengkapi dengan vacuum generator tadi ya. Ini bisa menghisap ini ya, menghisap juga. Bisa menghisap. Ini normally terus ya, NC. Harusnya ini jejer dengan sana tadi ya. Dengan push button yang atas ini ya. Saya jejerkan saja. Sambil mengedit. Nah ini ya. Ini NO, ini NC. Ini saya suka. Tadi sempat lupa. NO itu apa maksudnya? Adalah normally open. Kalau yang bawah mana tadi? Ini normally close.
Normally close. Kemudian ini time relay. Time relay dulu saya jelaskan ya. Apa namanya? Ada Iya, Pak. relay. Belum ya? Udah ya? Ya, Pak. Ya. Ini biar nggak kebalik, ya balik saja. Nah ini ya. Ini adalah pelitan relaynya. Ya. Ini kontak bantunya. Jadi ini relay 1, ini relay 2 ya. Ini nggak kelihatan karena apa? Silo ada cahaya. Ada 2 buah kontak normally open, normally close ya. Kalau di listrik kan normally open itu ya. Kalau di sana tadi kan normally open ya. Gimana tadi? Normally open itu masuk malah ya. Masuk atau gimana ini? Normally open, ini normally close ya. Makanya saya agak rancu kalau di sistem pneumatik hidrolik gitu. Ini ada timernya. Ada timernya. Ini bisa diatur berapa detik tergantung dari kita putar ini. Terus ini hanya untuk konektor saja. Konektor saja. Nggak terhubung kemana-mana ini. Jadi kalau tadi dari apa namanya? Dari power supply ya. Dari power supply tadi bisa masuk plus ini, main sini, nanti kita ngambilnya kan lebih dekat kalau perlu main atau plus. Maksudnya gitu. Ini kita punya 3 buah. Punya 3 buah. Terus ini time delay. Ini time delay yang kerjanya adalah berdasarkan apa namanya? Berdasarkan pneumatik. Jadi bukan elektronik. Tapi time delay pneumatik. Yang apa namanya? Powernya, energize-nya, pengenergiannya itu menggunakan udara bertekanan. Ini simbolnya, ini pot A, pot B, pilot ya. Pilot itu adalah sumber kayak powernya ya, powernya. Ini simbolnya seperti ini. Ya. Berapa saat kemudian dia akan terhubung ke sini. Kalau saya lepas, berarti dia terhubung ke kanan, ke arah dari apa namanya, yang sebidang dengan pegas ini, ya. Ya sudah selesai. Ini magnetic plate simbol ya. Jadi ini sebenarnya untuk pembelajaran ya. Kalau kita kursus tentang pneumatik biasanya awalnya kita disuruh untuk mengarahkan simbol-simbol ini. Tapi kita tidak saya pakai karena ya kelamaan lah. Kelamaan. Ibarat kalau sistem ngaji kita itu nggak usah mengeja alif bataknya tapi langsung membaca tulisannya ya. Ini seperti itu. Kelamaan kalau apa namanya? Kita harus menggunakan ini. Kemudian saya taruh di akhir saja ini. Ini air distributor. Seperti stop kontak itu ya, kotak apa kabel sambung itu ya. Kabel sambung itu. Dan tepin, maka nanti ini kita bisa terhubung kemana-mana. Ini nggak pernah kita pakai juga ya. Kemudian ini valve. Ini valve ya.
Kemudian ini juga valve ya. Ya, semuanya valve ya, SPC. SPC ini apa lupa saya singkatannya. Tadi sama dengan yang pertama tadi saya sebutkan tadi. Ini yang saya beli sendiri yang cerita tadi. Juga gampang rusak ternyata. Gampang rusak. Seperti yang tadi. Ini seperti air service unit tadi lah. Mana tadi? Nah, seperti ini. Sama ini. Nah, ini sama. Ini regulatornya diputar ini sebagai regulator. Kalau regulatornya di atas ini diputar sebagai regulator. Ini filter untuk air ya, air water ya maksudnya, air yang sudah uap air yang jadi cairan. Ini minyaknya ya. Ini juga sama, ini airnya, ini minyaknya. Sama. Tinggal dikit lagi. Yang mana tadi? Ya, sudah selesai semua ya. Ini double piston double acting cylinder. Ini ya silindernya ini juga 5/2 W pilot control valve double pilot. Pilot itu ini maksudnya ya. Untuk merubah posisi dari valve. Kalau ini kita beri tekanan maka dia ke sini, kalau ini kita beri tekanan maka dia sebelah kanan. Terus ini simbolnya adalah untuk manual ya, saya tekan. Biasanya di sini sebelah mana ya? Sebelah kiri sini kalau nggak salah, nggak kelihatan ya. Itu bisa kita tekan dengan menggunakan ujung ballpoint ya. Maka dia akan terdorong ke sini. Gitu. Bentar ini saya yang piston-piston saya jadikan satu saja ya. Dari mana tadi ini ya? Yang piston-piston saya jadikan satu. Nah ini juga. Mana tadi? Single acting cylinder. Double acting cylinder ya. Nah, seperti ini. Ini juga double acting cylinder. Tapi ada dua, sebelah kiri dan kanan. Double piston rod, double acting cylinder. Jadi seperti ini. Silakan kalau yang tanyakan. Saya Pak, Sandar sini bertanya Pak. Silakan Mas. Itu kemarin waktu praktikum saya agak bingung Pak, kalau kira-kira untuk kayak valve gitu, solenoid gitu, apa kira-kira mempunyai Pak ya, rank tegangan yang dimungkinkan Pak. Jadi kalau misalkan saya nggak punya yang pas 24, masih bisa tegangan yang lain Pak mungkin. Nggak jelas Mas pertanyaannya gimana tadi? Itu ya. Pak, untuk terus dan lain itu yang membutuhkan tegangan itu Pak, kan di lab kita kan punya 24 volt Pak ya pas. Nah, kira-kira untuk komponen seperti itu apakah mempunyai rank
tegangannya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya nggak punya 24, oh masih bisa ternyata dari rank segini sampai ke segini Pak, dimungkinkan. Nggak bisa. Jadi kalau speknya 24 ya 24. Jangan dikasih 12. Jangan, makanya dia nanti tidak, maksudnya kalau industri sudah memberikan spek 24, maka kita harus menyediakan dengan 24. Kalau kita paksa dengan tegangan yang lebih kecil, maka pabrik pembuatnya nggak jamin dia bisa bekerja dengan optimal. Misalkan kita kasih 12, nggak rusak dia. Dan mungkin bisa bekerja, tapi nggak optimal dia. Mungkin bisa bekerja, tapi nggak optimal. Apalagi kalau kita kasih tegangan di atasnya. Saya punyanya tegangan 30 volt ini. Maka industrinya, pabriknya nggak nyamin, pabrik pembuat valve-nya itu ya, nggak nyamin dia bisa bekerja atau nggak rusak. Jadi dia rusak nanti. Ada komponen yang rusak atau terbakar karena tegangannya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya bagaimana kita membaca spek ya, itu nggak hanya untuk pneumatik saja. Kalau speknya sudah menyampaikan seperti itu, ya ikuti. Jangan menggunakan tegangan, apalagi berkaitan dengan tegangan, ya. Jangan menyalahi tegangan yang telah ditetapkan oleh pabriknya. Beda misalkan kalau emang ada ringnya, ya berarti dia menjamin ya, industrinya itu pabriknya itu menjamin bahwa dia bisa bekerja dengan baik dengan ring tersebut. Contohnya mungkin sampai terinspirasi dengan itu, Mas, dengan charger HP itu ya. Itu zaman sekarang kan charger HP itu atau monitor komputer ya, charger komputer itu kan di dalam chargernya itu bisa bekerja mulai dari 100 volt sampai 240 volt. Jadi dia ada autoregulator namanya, yang bisa menyesuaikan tegangan input yang kita berikan mulai 100 sampai 240 itu nggak akan rusak, chargernya nggak akan rusak, dan tegangan yang masuk ke alat elektronik kita, ke laptop atau ke HP, itu dijamin sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan 5,2 volt gitu misalkan, atau 5,5 volt. Dijamin segitu. Karena di dalamnya ada autoregulatornya. Gitu. Ya kalau seperti itu, ya nggak apa-apa. Zaman dulu ya, zaman awal-awal dulu ya, sekitar tahun sampai tahun 2000-an ya, itu kalau kita bawa peralatan elektronik dari Jepang, ya, kita bingung sampai di Indonesia, karena di sana 100 volt. Ya dulu ketika pulang ke Indonesia, peralatan dari Jepang saya beli tahun 2000, saya bawa, wah ini di Indonesia saya harus pakai trafo, step down, karena tegangannya 100 volt. Charger itu. Alat-alat saya dulu beli banyak alat elektronik ya, seperti tape recorder itu kan dulu di sana murah, nggak murah tapi bagus ya. Di sini harus pakai itu step down transformer. Karena kalau enggak lupa, anak saya lupa itu, nancepin langsung putus itunya. Kalau nggak terbakar ya putus switch sekeringnya. Nah, kalau sekarang semua alat elektronik itu sudah karena di dunia ini negara-negara yang menggunakan tegangan PLN-nya ya. PLN mereka di setiap negara masing-masing. Kalau di Jepang itu 100 volt semuanya. Dulu katanya pernah ya wacananya itu mau dinaikkan karena 100 volt itu banyak kerugiannya. Tapi lebih aman kan ya, lebih aman. Tapi biayanya kan mahal sekali kalau sak negara itu kan nanti. Kita dulu di Indonesia kan 110. Sekarang kan udah 20 semua, nggak ada yang 110. Dulu kan bermasalah juga. Alat elektronik yang 110 tancapin 220 ya
Kalau nggak terbakar ya, kalau dilengkapi dengan sekering ya sekeringnya yang putus. Kalau nggak dilengkapi dengan sekering ya dia terbakar trafonya atau batang elektroniknya. Kalau sekarang karena elektronik sudah maju ya, peralatan elektronik sudah maju, sudah banyak dibuat komponen-komponen yang cerdas seperti itu ya, maka nggak ada masalah sekarang. Saya bawa charger dari sini ketika tempo hari saya ke Jepang, ya tinggal tancapin saja, udah langsung nggak ada masalah. Itu juga kalau beli di sana, tancapin sini nggak ada masalah. Internasional sudah. Biasanya alat-alat elektronik seperti chargernya laptop itu ya, kalau kita kan mau ke luar negeri, negara yang 220, bahkan frekuensinya juga ada negara di Eropa itu frekuensinya 60 Hz ya, kalau di sini kan 50 Hz. Di Jepang juga 60 Hz kalau nggak salah. Itu sudah bisa ada ringnya. Tapi kalau sudah ditetapkan seperti itu, seperti yang ditanyakan oleh Antonius tadi, ya sudah, kita harus mengikuti itu. Nah, ini kan alat peralatan spesifik ya, nggak untuk mobile. Kita harus menyediakan tegangan yang sesuai, jangan tegangan yang tidak sesuai. Jadi itu bagaimana kita menyikapi, itu namanya spesifikasi peralatan elektronik ya. Bagi kita menyikapinya harus tepat juga. Gitu Mas ya. Oh baik Pak. Ada yang lain? Lagi, Pak? Ya, silakan. Itu tadi kan yang Bapak tunjukkan itu untuk PLC-nya kan itu dihubungkan Pak ya, langsung menggunakan kabel gitu. Nah untuk teknologinya sekarang PLC itu apakah ada Pak yang kayak 3D print gitu kan, programnya di-upload dulu ke SD card, terus SD card-nya ditancapin aja langsung, jadi nggak usah dicolokin gitu Pak? Ya, nanti kalau kita sudah selesai memprogram, kita bisa program di komputer kita masing-masing, di laptop, di desktop ya. Kita program, nanti programnya itu kita tanamkan di situ, kita upload ya, kita upload di dalam setiap PLC ya, setiap PLC ini ya. Nanti kalau selesai kita lepas nggak apa-apa. Nanti ada upload ya, upload program kita tanam, ya kita lepas sudah dia langsung namanya bisa stand alone ya, dia berdiri sendiri. Programnya sudah kita tanam di dalam sini. Kita download juga bisa, misalkan, tapi ada password-nya ya. Jadi gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan otomasi ya, itu jual ini sak programnya. Nanti tapi dia nggak dikasih source-nya, misalkan. Sehingga nggak bisa mengembangkan. Misalkan pabrik A gitu ya, mau bikin kontrol mesin-mesinnya pakai PLC, dia pergi ke vendor PLC. Saya tolong buatkan kontrol alat mesin-mesin saya ini dengan spesifikasi semacam ini. Sudah dibuat, ya udah ini. Terus sudah jalan. Nanti kalau rusak, dia harus pergi ke vendornya lagi. Itu menciptakan ketergantungan. Tergantung kontraknya ya. Tergantung kontraknya. Kalau misalkan nanti saya hanya ngasih ini saja. Nanti kamu kalau rusak, kamu harus pergi ke sana. Kamu punya tenaga ahli-ahli, misalkan karyawanmu ya, itu mau mengembangkan silahkan, ini source-nya. Jadi source programnya dikasihkan sekalian, nanti silahkan mengembangkan sendiri. Kita beli program kan juga gitu. Nanti kalau sudah selesai ditanamkan, ya sudah selesai. Dikunci, misalkan dikunci, tidak bisa di-download, bisa. Ya, jadi kita nggak bisa buka. Kalau buka harus manggil perusahaan tadi lagi. Gitu Mas. Nah, tergantung perjanjiannya lah.
Bagaimana kita penyedia layanan, terus usernya, kalau usernya nggak pengen susah-susah, saya nggak mau susah-susah lah, ngerekrut orang-orang lulusan PEN juga bayarannya mahal. Nanti saya kalau rusak manggil kamu ya boleh. Nah, juga yang senang gitu kan, ada yang nggak senang. Saya minta source-nya sekalian supaya nanti kalau ini banyak karyawan saya ini lulusan PEN ini yang pinter-pinter untuk mengoprek. Ada pengembangan, ada troubleshooting, ya ada kesalahan, ya nanti diperbaiki sendiri oleh karyawan saya misalkan gitu. Tergantung itu. Makanya bisa Mas, pertanyaannya intinya bisa. Jadi kita tanamkan programnya menggunakan program konsul ini bisa. Tapi sekarang udah nggak usum ini, sudah nggak usum. Semuanya pakai komputer ya. Ini masuk ke komputer. Jadi nanti kita programnya di komputer, entah laptop, entah desktop. Ini juga bukan komunikasi gini lagi, tapi menggunakan serial communication. Ini kan paralel. Menggunakan komunikasi serial. Kabelnya cukup hanya 3 saja masuk sini, 2 atau 3 masuk sini. Dan nggak usum seperti ini. Ini makanya kan produk lama kan ini. Tahun 2000 kita beli. Tahun 2000 juga sudah ada yang serial gitu. Tapi ini barang lama nih, barang kuno. Gitu Mas. Jadi bisa kita secara manual, bisa saja sudah kita tanamkan, sudah terlepas ya. Karena dalam ini ada prosesornya, ada memorinya, ya, yang bisa untuk menampung program-program yang telah kita buat. Kita tanam programnya jalan. Makanya ini disebut sebagai embedded system ya. Embedded itu tanam ya. Sistem tanam. Itu Mas. Ada lagi? Paham Mas ya? Baik Pak, paham Pak. Izin tanya lagi Pak. Ya, apa kita nggak punya Pak ya? N unit dan OR unit. Apa Mas? N unit dan OR unit Pak. Unit apa? N dan OR. N dan OR apa? Unit. N unit dan OR unit Pak. Apa itu Mas? Kemarin saya baca gitu waktu buka-bukaan di Wikipedia pneumatik. Oh, itu apa nih? Apa jenenge valve ta? Iya Pak. Nggak punya, kita nggak punya. Oh baik Pak. N valve sama OR valve ya. Unit ya, kamu bilang unit. Ya, kita nggak punya. Kalau di itu kan banyak ya simulasi ya. Jadi ada katup yang fungsinya itu N, ada yang OR. Ya, kita nggak punya. Yang kita punya ya hanya yang ini ya, yang saya tampilkan tadi ini sudah lengkap ini. Yang belum hanya itu, yang belum hidrolik. Kalau ini sama sih, kalau programming konsol ini sama. Terus power supply juga sama ini. Itu ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Halo? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Yang lain? Permisi Pak. Ya, Mas. Saya Muhammad Abid izin bertanya Pak. Ya. Kira-kira untuk PLC yang ada di lab itu mereknya apa aja Pak? Dan tipenya tipe berapa aja Pak ya? Terima kasih. Kalau tipenya saya nggak hafal ya. Kalau di lab kita, lab elektronika industri, lantai 2, gedung D4 ya, yang kita pakai untuk praktikum praktikum ini ya, praktikum mata kuliah sensor aktuator, itu kita punya PLC yang ini tadi ya,
Ini tadi mereknya ED ini nggak terkenal juga ya, ini khusus untuk ini bawaannya modul pneumatik ya. Kemudian yang lainnya itu Omron. Kita yang paling banyak punya Omron. Omron itu ada 2 seri. Serinya saya nggak hafal ya. Omron itu sudah dirakit dalam bentuk modul. Inputnya berupa switch, outputnya berupa lampu ya, lampu indikator itu ya. Itu dulu saya ngajar itu juga ya. Ngajar yang saya sampaikan tadi itu yang dari pelanggannya Omron tadi, maupun training dari industri luar ya. Saya dulu sempat ngajar lama itu. Omron itu yang saya hafal betul dulu. Saya sekarang udah lupa kalau instruksi-instruksinya banyak lupa. Itu yang paling banyak Omron. Terus Mitsubishi punya kita. Mitsubishi. Terus Siemens itu kalau nggak salah yang punya itu elektronika nggak punya, jurusan kita nggak punya sebenarnya. Yang punya mungkin elektroindustri. Nah ini itu. Siemens S berapa itu saya juga nggak hafal berapa. Tapi yang ada di lab kita, yang di lab elektronika industri ya, di lantai 2 itu tempat kita praktikum itu, yang saya tahu ya ini ya, dari sini terus Omron ada 2 seri, terus Mitsubishi itu. Saya lupa Siemens punya enggak kita. Dan PLC itu modul-modulnya juga banyak ya. Jadi ini namanya yang saya seperti ini namanya CPU. Nanti bisa ditambahkan modul lagi yang lainnya. Modulnya misalkan contohnya ada modul inverter ya. Terus modul apalagi komunikasi SCADA. Terus ada lagi modul apa lagi bisa ditambahkan banyak, di extend banyak. Jadi sekarang modul kontrol apa gitu ya. Tapi yang seperti ini yang saya sebutkan tadi itu ya, ini adalah CPU-nya ini. CPU. Jadi modul extension-nya banyak macamnya. Gitu. Dan masing-masing merek itu mesti ada plus minusnya semuanya. Tapi yang banyak di industri ya, yang saya tahu di industri, di pabrik-pabrik itu Siemens. Kalau yang lainnya nggak terlalu banyak. Makanya dulu saya mengusulkan supaya kita beli Siemens juga ya. Supaya nanti alumni kita ajari kenal gitu. Tapi prinsipnya sama semuanya. Prinsipnya semuanya sama. Silakan kalau ada yang lain. Kalau nggak ada, ini sudah selesai. Waktunya sudah habis juga. Belum saya, kurang 7 menit. Kalau nggak ada, saya akan sedikit menambahkan yang tadi itu ya. Mana aduh.
Halo, halo, dengar? Ya Pak, Iya, Pak. terdengar Pak. Terdengar, Pak. Tiba-tiba saya tadi Pak, terdengar. Iya Pak. ini tadi saya habis upacara ini tadi di kampus, terus saya ini sekarang online di rumah. Kok tiba-tiba terpental, kenapa tadi ya? Kurang tahu Pak. Mati laptop saya tadi ini. Apa namanya? Reset semua. Baru kali ini. Saya nggak aktifkan ini ya, biar nggak terlalu makan bandwidth. Ya, kurang 5 menit saya minta waktunya untuk mana tadi? Oh, close juga. Bentar. Jadi Hardiknas diundur tanggal 13 hari ini. Harusnya kan 2 Mei, karena kemarin hari raya, maka diundur peringatannya tanggal 13. Ini tadi upacara sebentar terbatas ya. Di indoor ya, upacaranya indoor, di lantai 6. Pesertanya juga terbatas ya, hanya 85 orang saja. Biasanya ada perwakilan mahasiswa, dosen, karyawan, semuanya harus hadir. Kalau ini tadi hanya kepala-kepala unit, kepala departemen, kepala program studi, sehingga hanya 85 orang saja. Ya baik, saya nyambung dengan penjelasan saya tadi. Nah ini yang disebut sebagai ladder diagram itu seperti ini. Ladder diagram. Nanti kalau di PLC, simbol-simbol ini pun tidak seperti ini ya. Nanti ini berubah simbol-simbol pot ini nanti. Bukan sol gini ya. Mungkin sudah Anda pelajari. Bentuknya seperti ini ladder diagram. Kalau ini namanya, mungkin sudah saya jelaskan ya dulu ya. Mana? Ini ada diagram. Terus ada 2 macam ya. Dan kalau di sini ya, kalau di mata kuliah kita, kamu boleh menggambar sistem kontrol itu seperti ini ya. Seperti ladder ya, gambar standarnya ladder diagram. Boleh juga kamu menggambar gimana? Dengan menggunakan sistem one line circuit ya, rangkaian satu garis. Ini namanya rangkaian satu garis. Sebentar. Nah ini. Ini ada diagram ya. Ini yang praktikum kita kemarin ya, yang kelas B. Ini diagram ini ya. Oh, nggak ada. Oh, ini. Ini namanya one line diagram. One line diagram. Untuk rangkaian kontrolnya. Boleh kamu gunakan salah satunya. Dan ini bisa kita gambarkan pada aplikasi FluidSim ya. Bisa kita gambarkan semuanya. Nanti pada saat motor kita akan gambar kontrol motor menggunakan ini saja. Ini namanya sistem one line diagram. Ini kan beda ya. Coba lihat ini push buttonnya, ini relaynya ya, kontak relaynya. Ini relaynya sama bandingkan dengan ini.
Nah, ini push button seperti ini. Ya. Nanti kalau ladder diagramnya untuk di PLC, ya seperti ini. Nanti ya seperti yang mungkin saya nggak akan jelaskan. Ya hampir sama. Ya seperti kapasitor itu kan ya, cuman garis jajar 2 gitu aja. Itu saja yang ingin saya tekankan di sini. Kemudian mana ya? Motor. Itu enggak ada. Ya, itu saja. Yang harus Anda kerjakan dulu kan sudah ya. Makanya ini dikumpulkan mulai minggu depan ya. Nanti habis ini saya buatkan tempat pengumpulannya ya. Kemarin sengaja saya tidak buatkan ya lupa ya sengaja. Itu karena supaya Anda bisa konsentrasi untuk beribadah di bulan Ramadan ya. Nah sekarang ini sudah lewat 2 menit ya. Nah ini. Coba ini lagi. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sudah saya upload kan ini ya. Ini tolong dikerjakan ya. 5 ini ya. Judulnya nanti saya beri judul elektropneumatik 1 ya, tugas elektropneumatik 1. Saya akan buat linknya untuk mengumpulkan di etol ya. Di etol. Sekarang juga. Biar saya nggak lupa. Ya. Jadi tugas 3. Tugasnya baru 3 ya. Tugas 3. Elektropneumatik. Ada 5 soal ya. 5 soal. Tugas 3. Kumpulkan di sini. Nah, perintahnya hanya gitu saja. Terakhir pengumpulannya, kalau sekarang tanggal 13, saya kasih waktu 1 minggu ya, tanggal 19 ya. Tanggal 19 jam 19.30 ya. 19.30. Nah, sudah saya. Nah, kemudian yang kedua, nanti besok hari Sabtu ya. Tolong saya diingatkan ya, untuk masuk ke etol.
masuk ke etol. Tapi kita kuliahnya Anda pelajari sendiri dan video yang ada di dalamnya. Ya, tapi masuk ke etol aja ya. Tolong saya diingatkan. Jam berapa enaknya? Pagi saja ya. Pagi bisa, Pak. Pagi. Ya. Sebentar. Jam 7 ya. Siap, Pak. Jam 7 ya. Jadi tolong besok jam 7 semuanya masuk ke etol, absen saja. Setelah itu kuliahnya Anda bisa belajar sendiri sebagai pengganti pada saat libur bersama Lebaran kemarin ya. Ini tolong saya diingatkan jam 7. Baik, Pak. Ya. Nanti nanti terutama yang PJ-nya ya. PJ-nya kan siapa? PJ-nya siapa PJ-nya? Dede kayaknya, Pak. Hah? Kalau nggak salah Dede, Pak. Iya. Dede Yusuf ya. Dede Yusuf tolong saya. Ini ada Dede Yusuf sekarang. Ini tadi katanya membikinkan Gmit tapi kok nggak muncul. Kayaknya ada, Pak. Ya, tolong besok saya diingatkan untuk buka etol jam 7. Setelah itu jangan langsung keluar ya. Berdiam dulu di situ. Baik, ya. Saya buka, Anda berdiam di situ kurang lebih 30 menit. Setelah itu boleh keluar. Baik, Pak. Terus yang harus Anda lakukan adalah belajar sendiri tentang motor. Nanti pertemuan akan datang, langsung aja pertanyaan saja kalau ada ya. Sama video. Siap, Pak. Ada satu video saya ambil dari YouTube itu untuk penjelasannya. Baik, hari ini kita cukup. Ini sampai sekarang ini baru 32 orang. Ini yang satu juga sudah keluar, dua orang sudah keluar masuk. Sampai ketemu lagi insya Allah besok ya. Ini sudah azan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.